Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bapak Suwardi. Saya selaku pengawas sekolah atau pendamping Kepala Satuan Pendidikan. Saya bekerja di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Provinsi Jawa Timur. 8 sekolah binaan saya adalah SMA swasta yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi. Pada EJIS tahun 2025 ini, saya akan mempersembahkan sebuah inovasi strategi saya dalam melakukan pendampingan binaan di sekolah-sekolah binaan. Dalam kesempatan ini, strategi yang saya buat dalam inovasi ini, saya berikan akronim dengan istilah DAS Solo, di mana DAS Solo ini memberikan istilah juga sebagai suatu wilayah di daerah aliran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi. Bisa juga dimanai nanti sebuah langkah strategi saya dalam melakukan pembinaan pada sekolah-sekolah swasta, di mana DAS Solo ini terdiri atas datangi, amati, sosialisasi, strategi, organisasi, langkah aksi, dan obsesi. Seperti apa langkah-langkah ini? Maka marilah ikuti paparan saya dalam bagaimana strategi saya untuk memberikan pendampingan pada sekolah-sekolah SMA swasta di wilayah Kabupaten Ngawi. Paparan inovasi dalam melakukan pendampingan terhadap sekolah binaan. Pendampingan yang kami lakukan ini adalah pendampingan berbasis kolaborasi dengan pendekatan bottom up, di mana sekolah dilibatkan dalam merumuskan solusi sesuai kebutuhan spesifik sekolah. Strategi pendampingan diberi nama DAS Solo, merupakan akronim dari 7 langkah strategis pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di SMA swasta di Kabupaten Ngawi. 7 langkah strategis pendampingan tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, datangi. Pendamping satuan pendidikan mengunjungi langsung sekolah binaan untuk membangun komunikasi awal dengan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan yayasan. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi real sekolah dan membangun kepercayaan. Langkah berikutnya adalah A. Amati. Pendamping kepala satuan pendidikan melakukan observasi mendalam terhadap proses pembelajaran, fasilitas sekolah, interaksi guru siswa, dan keterlibatan stakeholder. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi sekolah. Berikutnya adalah S. Sosialisasi. Pendamping kepala satuan pendidikan mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap hasil dari observasi untuk menyampaikan tujuan pendampingan, visi pengembangan sekolah, dan pentingnya peningkatan kompetensi guru kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk ada guru, tenaga kependidikan, yayasan, orang tua wali murid, dan juga masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan dukungan terhadap program-program sekolah. Selanjutnya adalah S. Strategi. Bersama pihak sekolah, pendamping kepala satuan pendidikan menyusun strategi pengembangan sekolah berdasarkan hasil observasi, seperti program inovasi pembelajaran, pelatihan guru, atau pengembangan kurikulum berbasis keterampilan kerja. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana aksi yang terukur dan relevan. Berikutnya adalah O. Organisasi. Kepala satuan pendidikan menyusun struktur organisasi atau panitia pelaksana program, seperti tim inti sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan perwakilan yayasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk memastikan tanggung jawab dan peran yang jelas dalam pelaksanaan. Selanjutnya adalah L. Langkah aksi. Struktur organisasi atau panitia yang telah dibentuk oleh satuan pendidikan melaksanakan rencana aksi atau program-program sekolah seperti pelatihan guru, pengembangan pembelajaran berbasis proyek,
atau program ekstrakurikuler. Tujuannya adalah untuk menerapkan solusi konkret untuk meningkatkan mutu pendidikan. Langkah terakhir yaitu obsesikan. Panitia pelaksana program menyusun laporan, merefleksikan dan mempresentasikan hasil pelaksanaan program di hadapan Bapak Ibu guru dan juga di dalam forum MKKS. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, mendorong seluruh pihak untuk memiliki komitmen yang tinggi dan semangat berkelanjutan dalam menjalankan program, serta merefleksikan dan mengevaluasi hasil untuk perbaikan di masa depan. Demikian 7 langkah strategis yang kami kemas sebagai sebuah inovasi pendampingan terhadap satuan pendidikan. Demikian paparan saya dalam menjelaskan 7 strategi saya dalam melakukan pendampingan pada sekolah binaan saya, dengan harapan semoga sekolah-sekolah binaan saya terus bisa sukses ke depan dan bisa mengemban amanah sebagai lembaga pendidikan swasta yang mengembangkan pendidikan di Indonesia ini bisa mencapai tujuannya. Terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.